Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan sebuah materi dengan judul Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu ada Cynthia Putri Safira, saya sendiri, dan juga ada rekan saya yaitu Siti Nurlela, kemudian ada rekan saya juga yaitu Sri Nurhasanah. Yang pertama yaitu latar belakang mengenai judul yang kami ambil, yaitu ada PSAP 09 ini disusun untuk memberikan pedoman yang jelas dan seragam dalam mencatat, mengukur, dan melaporkan kewajiban pemerintah. Pemerintah memiliki berbagai jenis kewajiban, mulai dari pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, utang bunga, hingga kewajiban kepada pihak ketiga yang harus disajikan secara transparan agar laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi fiskal secara akurat. Tanpa standar yang baku, pencatatan kewajiban berpotensi tidak konsisten, mengaburkan nilai utang, serta mengurangi keandalan dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, PSAP 09 ini hadir untuk memastikan pengelolaan utang dilakukan secara tertib, terukur, dan sesuai prinsip akuntansi secara akrual. Selanjutnya, ada definisi kunci. Definisi kunci ini memiliki istilah-istilah penting. Yang pertama yaitu ada kewajiban. Kewajiban merupakan utang akibat masa lalu yang perlu diselesaikan dengan pengeluaran sumber daya ekonomi. Yang kedua, ada amortisasi. Amortisasi ini merupakan alokasi premium atau diskonto selama umur utang. Yang ketiga, yaitu ada biaya pinjaman. Biaya pinjaman ini merupakan bunga dan biaya lain terkait pinjaman. Yang keempat, ada diskonto atau premium, yaitu selisih antara nilai kini dan nilai jatuh tempo utang. Kemudian, yang kelima, ada surat utang negara atau SUN atau SPN, yang merupakan sekuritas utang pemerintah jangka panjang atau jangka pendek. Yang kelima, atau yang terakhir, yaitu ada PFK atau utang pemerintah karena memotong PPh atau PPN, iuran, dan lain-lain. Selanjutnya ada karakteristik kewajiban pemerintah. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang, timbul karena kewajiban masa lalu dan penyelesaiannya akan menggunakan sumber daya ekonomi di masa depan, yaitu munculnya dari beberapa sumber. Yang pertama, dari pinjaman masyarakat lembaga, kemudian ada kewajiban kepada pegawai, kemudian ada kewajiban transfer, kemudian ada ganti rugi dan kompensasi, yang terakhir yaitu ada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada klasifikasi kewajiban. Klasifikasi kewajiban ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Yang pertama yaitu kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek ini merupakan jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Contohnya yaitu ada utang bunga, ada PFK, ada utang pihak ketiga, dan juga ada bagian lancar utang jangka panjang. Kemudian ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang ini jatuh tempo lebih dari 12 bulan, yaitu bisa tetap diklasifikasikan jangka panjang walaupun jatuh tempo kurang lebih 12 bulan jika ada perjanjian refinancing. Dan yang selanjutnya ada pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui ketika yang pertama, kemungkinan besar membutuhkan pengeluaran sumber daya ekonomi. Dan yang kedua, ada besarnya dapat diukur secara andal. Nah, yang selanjutnya ada sumber timbulnya kewajiban. Yang pertama, transaksi pertukaran. Contohnya misal, pegawai memberikan jasa, maka pemerintah pun wajib membayar gaji. Dan yang kedua, transaksi tanpa pertukaran. Misal, bantuan pemerintah pusat ke daerah.
Yang ketiga, kejadian terkait pemerintah. Contohnya itu kerusakan akibat proyek pemerintah. Dan yang terakhir, ada kejadian yang diakui pemerintah. Contohnya yaitu memberikan bantuan bencana setelah disahkan oleh DPR. Dan yang selanjutnya ada pengukuran kewajiban. Dasar pengukuran kewajiban atau nilai nominal, yaitu ada utang fals. Utang fals dijabarkan ke rupiah dengan kurs setengah BI pada tanggal laporan. Dan yang selanjutnya ada jenis pengukuran menurut jenis kewajiban. Yang pertama ada utang pihak ketiga, yaitu diukur sesuai barang atau jasa yang diterima. Yang kedua ada utang transfer, yaitu sesuai peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada utang bunga, yaitu sebesar bunga yang sudah terjadi dan belum dibayar. Yang keempat, utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, yaitu sebesar pemungutan yang belum disetor. Yang selanjutnya ada bagian lancar utang jangka panjang, bagian yang jatuh temponya kurang lebih dari 12 bulan. Dan yang terakhir ada kewajiban lancar lainnya atau other current liabilities, yaitu kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Dan yang selanjutnya ada utang pemerintah. Utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan atau non-tiered debt, yaitu ada dua. Yang pertama, utang tidak diperjualbelikan atau pinjam bilateral atau multilateral. Yang kedua, ada penilaian berdasarkan kontrak pokok dan bunga. Dan selanjutnya ada utang pemerintah yang diperjualbelikan atau tiered debt, yaitu ada dua. Yang pertama, dalam bentuk sekuritas seperti SUN atau SPN. Dan yang selanjutnya ada menggunakan prinsip atau nilai pari, premium atau diskonto, amortisasi, metode garis lurus diperbolehkan. Dan yang selanjutnya ada perubahan kurs valuta asing. Ada beberapa poin dalam kurs valuta asing. Yang pertama, utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat menggunakan kurs tengah bank sentral. Dan yang kedua, kurs spot dapat digunakan atau rata-rata kurs mingguan atau bulanan jika fluktuasi tidak signifikan. Dan yang ketiga, pada tanggal neraca, seluruh utang fals dijabarkan kembali ke rupiah dengan kurs tengah BI sentral, bank sentral. Dan yang keempat, selisih penjabaran antara tanggal transaksi dan tanggal neraca diakui sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas. Yang kelima, ada perubahan kurs mempengaruhi nilai kewajiban dan ekuitas dalam laporan keuangan. Yang keenam, jika transaksi fals terjadi dan diselesaikan pada periode yang sama, maka selisih kurs diakui langsung pada periode itu. Dan yang terakhir, jika transaksi berlangsung lebih dari satu periode, maka selisih kurs dicatat setiap periode sesuai perubahan kursnya. Dan yang selanjutnya ada penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Ada 3 poin dalam penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Yang pertama, jika sekuritas utang ditarik sebelum jatuh tempo atau call future atau pemerintah pemegang, yaitu selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat harus disajikan di laporan operasional dan diungkap di CALK. Dan yang kedua, jika harga perolehan kembali sama dengan nilai tercatat, penyelesaian dianggap normal dan hanya menyesuaikan kewajiban serta aset terkait. Jika harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat, perbedaan dicatat sebagai surplus atau defisit kegiatan non-operasional dan diungkap dalam CALK. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sri. Selanjutnya ada tunggakan utang. Tunggakan utang pemerintah merupakan tagihan yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dibayar, baik pokok maupun bunganya. Informasi ini penting untuk menilai risiko dan solvabilitas pemerintah, sehingga harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dalam bentuk daftar umur atau aging schedule.
Meskipun tidak dipisahkan secara langsung pada lembar muka laporan keuangan, penyajian daftar umur tunggakan diperlukan agar pembaca mendapat gambaran jelas mengenai kondisi kewajiban yang telah jatuh tempo. Selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan. Pemerintahan harus mengungkapkan, yaitu yang pertama daftar umur jangka pendek dan jangka panjang, jatuh tempo pinjaman, bunga terutang dan tingkat bunganya. Selanjutnya yaitu tunggakan utang, perjanjian restrukturisasi, rincian biaya pinjaman, dan tingkat kapitalisasi. Selanjutnya yaitu tanggal efektif. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010. Dalam hal ini, entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini karena entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010. Selanjutnya yaitu ada biaya-biaya terkait utang bunga, imbalan yang harus dibayar atas penggunaan dana pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Ini biasanya dinyatakan dalam presentasi per tahun dari pokok pinjaman. Seperti provinsi biaya yang dibebankan oleh bank atau lembaga keuangan atas pemberian fasilitas kredit biasanya dibayar di awal saat kredit dicairkan. Common fee, biaya yang dikenakan karena bank menyediakan dana pinjaman yang siap digunakan meskipun dana tersebut belum atau tidak seluruhnya ditarik oleh debitur. Selanjutnya yaitu amortisasi premium atau diskonto. Merupakan proses pengalokasian selisih antara nilai nominal instrumen keuangan dengan harga perolehannya. Premium jika dibeli di atas nilai nominal, sedangkan diskonto jika di bawah nilai nominal, secara bertahap selama umur. Perbedaan nilai yang timbul akibat perubahan nilai mata uang asing terhadap mata uang pelaporan yang terjadi saat transaksi atau penjabaran laporan keuangan. Nah, yang selanjutnya ada studi kasus pemerintah Kota Palembang, pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Di sini studi kasus ini membahas pelaporan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP berbasis akrual di pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai amanat PP nomor 71 tahun 2010. Dalam penerapannya, pendapatan dan beban diakui pada saat hak dan kewajiban timbul, bukan saat kas diterima atau dibayarkan, sehingga aset kewajiban dan beban dapat disajikan secara lebih lengkap dan realistis. Penerapan PSAP berbasis akrual memungkinkan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan yang lebih relevan, akrual, transparan, dan akuntabel, serta memberikan gambaran kondisi keuangan yang sebenarnya bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. PSAP 09 mengatur secara lengkap perlakuan akuntansi kewajiban pemerintah mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan agar laporan keuangan lebih transparan dan andal. Kewajiban diakui ketika pemerintah memiliki tanggung jawab yang kemungkinan besar memerlukan pengeluaran sumber daya dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Penilaian umumnya menggunakan nilai nominal, termasuk untuk utang pihak ketiga, utang transfer, utang bunga, PFK, serta utang yang diperjualbelikan maupun yang tidak diperjualbelikan, dengan perlakuan khusus untuk diskonto, premium, amortisasi, dan perubahan kurs valuta asing. Standar ini juga mengatur penyelesaian utang sebelum jatuh tempo, restrukturisasi, penghapusan utang, serta biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi,
Seluruh informasi utang wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memastikan akuntabilitas dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi kewajiban pemerintah. Sekian dari materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.